Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa atif qulubal alamina bi aslihim alayya wa albisni qabulan bisalma. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lulillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fa huwa mukrimun wa dzaka mukrimun.
midda la tumidda mumaddun mumaddun au ada yu'idu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idun wa zaka mu'adun au id la tu'id mu'adun. Itu kalian apa? Au'id. Au'id. Kadang-kadang a'id. Terus Aisaro yusiru hisaron wa musaron fahuwa musirun wa zaka musarun aisir la tusir musarun musarun aujaba yujibu ijaban wa mujaban fahuwa mujibun wa zaka mujabun ajib la tujib mujabun mujabun abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa zaka mubanun abin la tubin mubanun mubanun aqta yu'ti iqta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa zaka mu'tan aqti la tu'ti mu'tan mu'tan adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin wa zaka mudran adri la tudri mudran mudran auda yubi idaan wa mudan fahuwa mudin wa zaka mudan audi la tudi mudan mudan arwa yurwi irwaan wa murwan fahuwa murwin wa zaka murwan arwi la turwi murwan murwan amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa zaka mu'manun amin la tu'min mu'manun mu'manun aj'ara yuj'iru ijra'an wa muj'aran fahuwa muj'irun wa zaka muj'arun aj'ir la tuj'ir muj'arun muj'arun abra'a yuridu ibra'an wa mubara'an wa zaka mubara'un abri la tubri mubara'un mubara'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Enggak mau batuk. Udah kaki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, setelah membaca umul kitab suratul Fatihah, tadi kita lanjutkan pengajian. Namun sebelumnya ini ada hadiah 6 kitab dari Pak Haji Nur Syafaat Al-Lurami. Ya 6, yang anak laki-laki belum kebagian ya pada beli lah, ya kan? Ini siapa nih? Salwa. Nih, salwa apa salmon? Udah cepetan yo. Lu bukan yang jajan mulu si gendut nih. Ini anak buah lu nah, sana diurusin. Nih si Astrea. Ini Asmuni. Lu si Papan, Papan. Dut, masya Allah. Ini anak buah Jana ini. Masya Allah. Ya, yang belum punya ya pada belilah. Kita lanjutkan sekarang halaman, anggap aja halaman 8 lah ya. Yakni, ya benar itu ya. Ini pembahasan masalah substansi ilmu nahwu. Kalau kemarin muqaddimahnya al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu dibahas. Sekarang maknanya apa sih al-kalamu huwal lafzu? Yakni menghendaki siapa musannif anna ta'rifal kalami, pada sesungguhnya definisi kalam. Anna ta'rifal kalami, pada sesungguhnya definisi kalam.
ing dan nahwiyina menurut ulama-ulama nahwu, ing dan nahwiyina menurut ulama-ulama nahwu, huwa ya ta'riful kalam, al-lafzu itu lafat, al-lafzu itu lafat, al-murakkabu yang tersusun ila akhirihi sampai pada akhirnya definisi. Nah, kemarin udah dibahas kaitannya al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan disengaja. Paham? Oke kan? Al-kalamu wa pertama al-lafdhu, yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-mufidu, yang keempat bil wad'i. Nah, kembar ngantuk. Ya enggak? Pas bil wad'i kembar sendut gitu ya. Itu udah diapalin. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Coba bareng-bareng ayo, jangan melihat. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, definisinya kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan disengaja. Nah, sekarang ini apa namanya kalam dibahas tuntas kaitannya menurut pandangan ulama nahwu. Wa makna lafzi. Nah, al kalamu tadi katanya definisinya adalah lafaz. Apa itu lafaz? Wa makna lafzi. Ini tuh loh, kipas angin itu loh, kabur mulu. Wa makna lafzi, dan bermula maknanya lafaz. Lughatan secara bahasa, at-tarhu war-ramyu. Nah, itu sinonim. At-tarhu itu melemparkan. War-ramyu ya sama, at-tarhu maknanya ya ramyu, war-ramyu tegasnya melempar. Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab. Nah, ini dalam kamus kalian kalau membuka kamus bahasa Arab. Ini saya garis bawahi, Sin, Yasin ya, Aldi yang udah pada gede-gede. Kalau kalian nanti mengecek bahasa Arab itu caranya seperti itu. Maknanya at-tarhu itu apa? Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab apa lafat? Lafattu kadza bimakna romaituhu. Lafattu melempar siapa saya, kadza seperti ini. Saya melempar. Melempar apa umpamanya? Termasuk melempar busur anak panah itu, ya kan? Nah, itu kan termasuk melempar lembing, ya kan? Atau melempar sesuatu. Nah, maknanya lafat itu secara bahasa itu adalah melempar. Nah, kalau ada ucapan lafat tuh melempar siapa saya kadza seperti ini, bimakna roma itu semakna dengan lafat roma itu melempar siapa saya hu pada dza. Nah, diperhatikan dulu sebelum masuk kepada substansi. Oh ya, ini udah substansi ilmu nahwu sebenarnya. Lafat itu kan nanti secara definisi ucapan, kan gitu. Kalimat yang udah diucapkan itu sama dengan sesuatu yang udah dilempar. Andaikan ini umpamanya ini spidol, saya lempar, plek, kan berarti terlepas dari tangan saya. Orang kalau mengucapkan sesuatu, ucapan tadi kan sama dengan juga terlempar dari mulut seseorang. Jelas kan? Nah, secara bahasa lafaz itu maknanya sama dengan torhun, lafdun, ini sinonim namanya. Itu maknanya sama dengan torhun atau romyun. Romyun apa tadi maknanya? Torhun ya melempar, romyun juga melempar. Artinya secara bahasa ucapan yang sudah dikeluarkan dari mulut itu sama dengan melempar kata. Oke, bisa dipahami kan? Nah, ini kan ngaji secara mendasar ya, ini namanya gitu loh. Itu maknanya lafaz menurut bahasa.
Wastilahan, dan dalam istilah lafat, maknanya lafat menurut istilah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. As-sautu itu suara, al-mustamilu yang mencakup, yang mengandung, ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf-huruf, sifatnya huruf al-hijaiyati yang bangsa hijaiyah, huruf hijaiyah. Kazaidin, seperti lafaz zaidin. Fa innahu, maka sesungguhnya lafaz zaid, sautun itu suara, istamala yang mencakup apa saut, ala zayi atas zai. Nah itu zai. Wal ya'i dan ya. Lu Begeng udah punya kitabnya belum? Udah punya? Ya belilah. Ya beli online lah. Aji udah punya belum beli Ji? Udah. Kembar udah. Yang belum punya pada beli online. Karena di toko kitab kan habis. Lu jangan bohongin begitu, lu punya Sin. Lu Ramli. Rizki lu beli. Ngerti? Timbang kitab aja harus gua beliin, masya Allah, malu-maluin waris lah. Lah iya kan? Gua sih mau aja beliin, kalau duitnya ada. Lah iya kan? Lah belilah. Wal ya'i dan ya, wadali dan dal. Ini malam apa nih? Malam Selasa besok. Saya nggak mau tahu, kalian harus kudu punya kitab semua. Aska udah punya. Itu si Ramli, ya siapa? Andre udah punya. Kamal beli. Ngerti? Minta sama Bapak Rosid. Cari, mau di ujung dunia juga harus dicari. Ngerti kan? Sembarangan. Ngaji udah nggak bayar, kitab minta dibeliin semua lah, repot lah. Kalian nggak ada perjuangan namanya. Orang tua kalian gak sama lah. Gua harus berkorban untuk beli kitab aja. Pada hitung-hitungan mulu harus gua yang beliin. Nah kan kagak lucu. Wal ya'i dan ya, wadali dan dal. Fakhoroja, maka keluar, tanggung itu. Bil lafzi, dengan kait, dengan embel-embel lafat. Apa yang khoroja? Al isyaratu, isyarat. Wal kitabatu, dan tulisan. Wal akdu, dan ikatan. Wan nasbu, dan gundukan. Wanahwuha, dan sejenisnya isyarat, kitabah, akdu, dan nasbu. Falatu sama, maka tidak diberi nama apa isyarat, kitabah, akad, dan nasab, kalaman pada kalam, ing dan nuhati menurut ulama-ulama nahwu. Ingat-ingat nuhatun itu jamak taksir dari kata-kata nahin. Wa ingkanat, sekalipun ada apa isyarat, kitabah, akad, nasab, wa nahwuha, diberi nama kalaman pada nama kalam, luhutan menurut bahasa. Udah 1 poin titik, diperhatikan. Lu nggak kemana Ramli? Udah cepetan. Yang lagi dijelasin, diri gak karuan nih. Diperhatikan, ini udah masuk pada jantungnya ilmu nahwu. Kalam kemarin udah dibahas. Ini saya hapus ya. Kemarin udah dibahas kaitannya tarkibnya, dan ini kerennya Imam Kafrawi. Kemarin udah dibahas al kalamu mubtada, huwanya domir fasol, al lafdhu khobar, dibaca masing-masing, dibaca rofa dan seterusnya. Sekarang pembahasan substansi. Apa yang dimaksud al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil fat'i. Kalam menurut bahasa Arab itu harus memenuhi 4 kriteria. Pertama lafat. Kedua murakkab, tersusun. Ketiga memberi faedah. Dan keempat dengan disengaja. Masing-masing dari 4 ini itu mempunyai definisi yang mendalam. Dibahas tadi lafat secara bahasa maknanya adalah torhun atau ramyun,
melempar. Nah, secara istilah dalam ilmu nahwu adalah sautun, diingat-ingat ini. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Apa itu maksudnya? Lafaz itu adalah sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Saya tulis. Lafaz kalau secara istilah ilmu nahwu sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Nah ini kalian juga nanti harus seperti itu. Nulis kudu benar. Ini kalian kalau saya suruh nulis kan belum tentu benar. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Tuh Santi, ngerti? Sautun lah, bisa jadi kalian nulisnya nggak pakai shot, pakai sin. Nanti juga tunnya bisa jadi ada yang pakai to. Mustamilun ini kan pakai shin. Nah ini penting. Nanti ada pelajaran itu namanya imla. Sautun, maka fasih itu penting. Jelas gak maksudnya? Saya nulis begini nggak ada yang salah. Memang kalian cocokin sama kitab. Bahkan juga saya hafal. Kan gitu. Ini penting untuk kalian kuasai betul. Sautun suara. Mustamilun yang mencakup, mengandung ala ba'dil hurufi al-hijaiyah atas sebagian huruf hijaiyah. Nggak mungkin huruf hijaiyah semuanya dibaca dalam satu kalimat lah, panjang banget atuh. Alif sampai ya itu kan banyak. Berapa huruf? Berapa huruf? Ada yang ngomong 28, ada yang ngomong 27, ada yang ngomong 29. Ayo hitung aja. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, ro, zai, sin, sod, dot, to, do, ain, ghin, fa, kop, kap, lam, mim, nun. Waw, ha, hamzah, ya. Ya, hamzah kalau masuk alif ada 29. Jelas kan? Nah, itu namanya lafaz. Contohnya lafaz zaitun, ini pengenalan, diperhatikan. Zaitun. Sebenarnya ini belum bisa diucapkan zaitun apa zaitan apa zaitin. Karena belum ada gandengan kalimat lain. Terserah Zaid. Kata-kata Zaid ini kan pemain bola sekaligus pelatih bola. Zidane itu loh. Pemain mana dulu? Prancis. Lu pakai mikir ah. Ngerti nggak? Zaitun. Ini ada pertama huruf apa? Zai. Kedua huruf ya. Ketiga huruf dal. Kata-kata zaitun atau ini kolamun. Ada huruf qaf, ada lam, ada huruf mim. Nah, ini dalam bahasa Arab udah memenuhi syarat. Dan ini harus diucapkan. Kan suara. Kalau dibang tulisan, walaupun tulisan sepapan tulis tapi belum dibaca, itu tidak disebut dengan lafaz. Itu namanya Maka kaidah berikutnya fakharaja bil lafzi al isyarah, isyarat. Maksudnya isyarat begini. Ada huruf P, tulisannya gede, terus disilang, dibuletin. Itu namanya apa? P itu parkir. Silang. Tidak boleh. Ini orang paham apa enggak? Orang dikasih kode begini boleh, paham enggak? Paham. Tapi dia tidak ada suaranya. Maka tidak disebutlah lafaz. Quran ini, kalian buka Al-Quran. Hanya tulisannya toh enggak dibaca. Lafaz apa bukan? Bukan. Karena syaratnya lafaz adalah sautun, suara. Nyambung kan? Maka isyarat enggak termasuk, tulisan enggak termasuk, umpamanya iketan-iketan. Atau mungkin isyarat itu contohnya Pak polisi ngomong umpamanya pakai beriwitan. Prit. Begini. Ya. Begini. Yang sana enggak boleh jalan, yang sini boleh. Ini namanya isyarat. Ngerti enggak? Atau mungkin kalian pramuka, kemarin dari pramuka apa 17 Agustus. Kan ada kok sandi morse. Lu pada inget enggak? Sandi morse. Nih kayak kata begini, lu ini paham enggak? Wawas lu. Umpamanya digituin.
Atau mungkin ini apa namanya? Maknanya kan bagus. Ya enggak? Tapi kalau begini, sama-sama jempol. Ya kan fauk di atas, bagus. Tapi kalau di bawah akan jelek, isyarat. Atau begini, apa maknanya? Damai, peace. Ngerti maksudnya? Ini kan isyarat. Umpamanya al. Apa maksudnya? Iya kan? Lah al kadang-kadang begini. Ngiwi namanya. Kan ngeledek kan? Nah itu isyarat. Masuk kalam apa enggak? Enggak, karena itu adalah isyarat. Bisa dipahami kan? Termasuk ikatan-ikatan, bundelan-bundelan dan lain sebagainya. Kalau kalian paham, kalau dulu di kampung orang itu tebu kalau udah laku itu biasanya ujungnya dibundelin. Menandakan ini udah dibeli sama orang. Kan itu juga sama dengan ikatan kan? Ikatan yang memberi tanda itu nggak disebut kalam. Jelas itu? Termasuk gundukan. Gundukan itu orang suruh pelan-pelan. Itu yang kasihan saya namanya. Namanya kan polisi tidur. Masa Pak polisi diinjek-injek ya? Gundukan yang di jalan itu loh. Gundukan dan lain sebagainya. Nah itu juga isyarat. Orang paham tapi nggak ada suaranya. Maka tidak disebut dengan Ini nyambung nih. Supaya nih yang anak-anak baru bisa paham. Duduk yang benar. Ya kan? Pakai adab. Kan berkali-kali saya kasih tahu. Aska paham nih Aska? Kamal. Jadi kalam adalah lafat. Apa itu lafat? Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ini bunyi apa? Kipas angin. Kalam apa bukan? Wadah motor Vespa lewat. Bet. Ya enggak? Atau biasanya al itu suka kentut. Bret. Ayo jangan ketawa lu. Lu makan nggak peduli sama siapa aja kentut aja. Bodoh amat. Lu makan gitu. Suaranya kentutnya al kenceng banget mamanya. Kayak suara nembak. Bet ya. Wah. Suara apa bukan? Ada suara ngandung huruf hijaiyah apa enggak? Enggak. Biasanya di pinggir tol nanti kedengeran. Ada suara ban truk meledak. Dong. Ya enggak? Atau dentuman atau suara iring-iringan. Kalau kemarin kan lagi ya 2 bulan yang lalu, wing, suara apa itu? Ambulan, sirine. Dengeran apa enggak? Orang paham enggak kalau itu suara ambulan? Paham, artinya minta jalan cepat. Tapi suara sirine, suara ambulan tidak mengandung, tidak mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, maka tidak disebut dengan kalam. Nah ini bahas lafaz aja. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ini kalau dipahami betul, Masya Allah. Nyambung kalian, gitu loh. Oke. Sekarang yang berikutnya. Kalam yang kedua. Tadi maksudnya adalah murakkab. Al-lafzul murakkabu. Nah, apa itu maknanya murakkab tersusun? Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Kaqoma Zaidun wa Abdullahi. Wal murakkabu dan bermula maknanya murakkab. Ma itu susunan. Tarakkaba yang tersusun apa ma? Tarakkaba yang tersusun apa ma? Min kalimataini dari 2 kalimat. Enggak muter enggak? Min kalimataini dari 2 kalimat. Fa aktsara atau lebih. Kaqoma Zaidun seperti lafaz qoma Zaidun. Wa Abdullahi qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid wa Abdullahi dan siapa Abdullah. Nah, murakkab atau tersusun yang dimaksud adalah jumlah atau lafaz yang tersusun minimal 2 kalimat atau lebih. Gitu maksudnya. Wa kharaja bil kalami
Karena syaratnya kalam harus murakkab, wa kharaja dan keluar atau kecuali bil murakkabi dengan kaid murakkab apa al mufradu kata tunggal. Awas perhatikan, mufrad yang di sini bukan isim mufrad, tapi adalah kata tunggal. Pembandingnya yang tersusun tadi. Tarokaba kan tersusun. Nah, pembandingnya murakkab. Murakkab itu tersusun. Pembandingnya mufrad itu maksudnya murakkab. Apa al mufradu? Kalimat tunggal. Ka zaidin seperti lafaz zaidin. Fala yuqalu maka tidak boleh diucapkan lahu untuk lafaz zaidun tok. Aidzon hale juga apa kalamun kalam ing dan nuhati menurut ulama nahwu. Udah segitu dulu. Diperhatikan. Enggak usah diri saya. Ini saya hapus. Sekarang syarat kalam yang kedua, yang pertama ini tadi lafaz. Ini lafaz sudah dibahas. Sekarang yang kedua adalah murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab atau kasih al ya, enggak apa-apa. Al murakkab namanya. Al murakkab adalah ma tarokkabah min kalimatain fa'aktsara. Susunan yang tersusun daripada dua kalimatain atau lebih. Contohnya koma zaidun. Contoh yang lain, koma zaidun wa abdullah. Kalau contoh itu kan gitu tadi. Ini sengaja saya tulis, saya perbanyak supaya anak-anak yang baru nyambung. Diperhatikan, definisi murakkab adalah ma tarokkaba min kalimataini fa'aktsara. Susunan yang tersusun dari dua kalimat, dari dua lafaz, dua kalimat lah. Minimal dua kalimat atau lebih. Perhatikan. Ini koma fi'il. Zaidun fa'il. Ini kan berarti koma zaidun terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama koma disebut fi'il, kalimat fi'il. Kalimat yang kedua zaidun namanya isim, tarkibnya sebagai fa'il. Koma zaidun terdiri dari fi'il kata kerja, zaidun fa'il pelaku kata benda. Atau mungkin koma zaidun wa abdullah. Zaid berdiri juga Abdullah. Kan gitu. Jelas? Ini berarti tiga kalimat. Saya dipahami nih. Asal nyambung gak? Maka ini adalah kalimat. Nah, kalau hanya satu kalimat tok, nah, Tio dibangunin. Makanya beli kitab. Kalau malam aja tidur mulu kerjaannya. Diperhatikan. Lihat kemari bekeng. Jangan ngantuk mulu. Kalimat zaidun. Diperhatikan. Enggak disandarkan kemana-mana. Woi kembar, bangun. Lah, itu siapa namanya ini? Yang ngantuk Maulana. Oh, Haikal. Oh, gua lupa nih, makanya manggilnya kembar aja udah. Maulana sama Haikal. Kalau ini namanya siapa? Panjul. Lah iya. Diperhatikan. Kalau zaidun nggak disandarkan kemana-mana, ini tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Karena dia tunggal. Namanya murakkab itu adalah yang tersusun dari dua kalimat. Kalau hanya satu kalimat, zaidun tanpa disandarkan kemana-mana, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Jelas? Nah, perhatikan, saya kasih contoh yang lain. Ini ada kalimat qi. Umpamanya, hanya satu huruf. Kalau qi, kelihatannya ini cuma satu huruf.
Tapi ini justru malah disebut dengan kalam. Maka dalam ilmu fikih yang membatalkan sholat itu adalah qaulun mufhimun. Kan gitu? Atau qaul adami. Walaupun satu huruf tapi kalam tadi memberi pemahaman, maka sholat seseorang batal. Seperti ini, li. Ini kan fi'il amar dari kata kalimat euki, if'il. Ngerti kan? Itu ada fi'il, ada fa'ilnya. Ini fi'il, fa'ilnya dibuang, ay anta. Walaupun zaitun 3 huruf, ki 1 huruf, tapi 1 hurufnya ki adalah mempunyai fi'il dan mempunyai fa'il, maka ini bisa disebut dengan kalam zaitun. Atau mungkin kalimatnya panjang yang kalian apalin, istaf'ala atau istaghfaro fahuwa mustaghfirun. Berapa huruf itu? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mustaghfirun. Panjang apa bukan? Tapi hanya kalimat mustaghfirun tok, tanpa disandarkan kepada kalimat lain, secara ilmu nahwu ini tidak disebut dengan kalam, tapi qi, termasuk ain tok, ain. Itu maknanya juga jaga juga. Nah, itu disebut dengan kalam karena asalnya eui. Jelas ini maknanya murokab nih. Apri, kamu kembar paham udah? Aji. Nah, maka nanti selesai ngaji diterus. Nih, kamu paham Astrid? Lu gak pernah serius kalau ngaji, paham gak? Nih, si Desti, paham gak? Salwa, Lupi. Itu Santi malah ngantuk lagi ya. Allah. Itu Qur'annya gimana itu? Si itu Pipi. Disimak mana? Ini bocah. Apaan? Apaan? Ya kalau baca Iqra memang anu, diperhatikan betul di cara melancarkannya. Begitu loh. Oke ya. Itu maksudnya. Oke, yang berikutnya al-kalamu wal lafdzul murakkabu. Sekarang al-mufid. Mana tadi? Wal mufidu, dan bermula maknanya mufid. Ma itu kalimat afada yang memberi faedah apa ma? Faidatan dengan faedah. Aska udah duduk. Dipanggil Aldi. Nanti kebiasaan. Panggil aja udah. Suruh balik. Tuman nanti. Afada yang memberi faedah apa ma? Faidatan dengan faedah tamatan yang sempurna. Terserah kalian baca berikutnya. Yahsunu, kalau yahsunu yang dianggap baik, yang dihitung baik. Kalau yuhsanu juga boleh. Yuhsanu yang dianggap baik. Yahsunu yang tergolong baik apa? Sukutul mutakallimi, diamnya mutakallim, orang yang berbicara, alaiha atas faidah. Wahia, dan bermula faidah, al-ikhbaru itu memberi kabar. Memberi kabar biqiyami Zaidin, dengan berdirinya Zaid. Salah sendiri lu, baru gue udah ngeliat bawahnya. Kakoma Zaidun wa Zaidun qaimun itu ya. Udah ngeliat bawahnya. Kakoma Zaidun seperti lafadz qoma Zaidun wa Zaidun qaimun, dan seperti contoh Zaidun qaimun. Kalau qoma Zaidun fi'il fa'il, qoma telah berdiri siapa? Zaidun, Zaid. Wa Zaidun qaimun, dan bermula Zaid. Qaimun itu orang yang berdiri. Fa inna kullan, maka sesungguhnya masing-masing. Nah, itu asalnya fa inna kulla wahidin. Itu namanya tanwin iwad. Fa inna kullan, maka sesungguhnya masing-masing, minhuma dari qoma Zaidun
dan Zaidun qaimun. Afada itu memberi faedah apa? Kullun faidatan dengan faedah tamatan yang sempurna. Yahsunu yang tergolong baik apa? Sukutul mutakallim, diamnya mutakallim alaiha atas faedah. Wahia dan bermula faedah al-ikhbaru itu memberi kabar bi qiyami Zaidin dengan berdirinya Zaid. Wa kharaja dan kecuali bil mufidi dengan kait mufid apa ghairuhu selain mufid memberi faedah ka Abdillahi seperti lafaz Abdillah wa hayawanin natikin dan seperti lafaz hayawanin natikin wa ingqama Zaidun dan seperti contoh ingqama Zaidun jika berdiri siapa Zaidun Zaid li'annaha karena sungguhnya Abdullah hayawanun natik dan lafaz ingqama Zaidun la tufidu itu tidak memberi faedah apa Abdillah hayawanan natik dan ingqama Zaidun. Titik. Lihat perhatikan. Sekarang yang ketiga. Ini yang kedua tadi al-murakkab. Kalau yang ketiga kaidahnya kalam adalah al-mufid. Apa itu al-mufid? Ma afada. Kalian hafalin kaidah seperti ini. Saya gua hafal kan gitu kan. Ma afada faidatan tamatan. Yahsunu sukutul mutakallim. Oh enggak nyampe lagi. Sukutul mutakallim alaiha, saya taruh atasnya. Diperhatikan. Maknanya mufid adalah, ini Bella dengerin, termasuk Apla kudu paham. Mufid itu apa? Berfaedah. Maksudnya berfaedah itu apa? Susunan yang memberi faedah, faidatan tamatan dengan faedah yang sempurna. Yahsunus sukutul mutakalim alaiha. Diamnya mutakalim itu dianggap baik atas faedah tadi. Ini contoh yang di atas. Koma Zaidun. Maknanya Zaid berdiri. Udah al diem, gak usah main. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Atau kalimat yang lain, Zaidun imun. Ini mubtada, imunnya khobar. Orang kalau dikasih tahu koma Zaidun atau Zaidun imun, paham apa enggak? Maknanya memberi kabar bahwasanya Zaid paham apa enggak? Jawab bareng-bareng, paham apa enggak? Mutakalim diem. Jelas kan? Mustame' juga diem, dianggap baik. Diemnya mutakalim, diemnya mustame' itu dihitung baik. Beda umpamanya ada lafaz ini, Zaidun doang. Paham apa enggak? Enggak paham, enggak disandarkan kemana-mana. Termasuk contohnya tadi. Atau kalau versi di situ biar sama persis lah. Ada orang namanya hanya lafaz ini kan sama yang di atas. Abdullah atau hayawanun natikun. Tersusun ini. Terus ingkoma Zaidun. Ini ntar saya hapus. Kalau enggak tulis sampingnya aja. Biar enggak usah ngapus. Ingkoma Zaidun. Diperhatikan. Abdullah ini susunan. Abdun digandingkan ke Allah. Susunan apa enggak? Tapi susunannya adalah idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih. Jelas? Perhatikan kemari. Lu belajar nyimak yang benar kalau ngaji. Ngadepnya kemari. Belajar serius kalau ngaji, jangan ganggu yang lain. Abdullah kan susunan. Abdurrahman, Abdurrahim. Susunan apa bukan? Kan tadinya murakkab. Tapi murakkabnya tidak mufid. Paham? Ini enggak termasuk kalam, termasuk hayawanun natikun, sifat mausuf. Ini enggak disebut kalam. Kenapa? Khobar enggak ada mubtada'nya. Jelas? Yang contoh terakhir ini 3 malah. Ingkoma Zaidun.
In huruf koma fi'il zaidun udah lengkap sebenarnya. Hurufnya ada, fi'ilnya ada, isimnya. Jika Zaid berdiri. Ini nggak disebut kalam. Kenapa? In huruf syarat belum mempunyai jawab. Paham kan? Walaupun bentuknya lebih banyak, tapi nggak disebut kalam. Andaikan innya dibuang menjadi koma zaitun, ini malah bisa dipahami. Jelas kan? Bisa dipahami nih. Nyambung nih yang dimaksud dengan mufid. Ma'afada faidatan tammatan yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Faedah yang memberi faedah dengan sempurna, yang mana mutakalim diam, orang yang berbicara itu diam, dianggap baik. Umpamanya barusan Ja'a Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi datang. Paham nggak? Paham kan? Nah, tapi kalau umpamanya digantungkan, udah kalau dikasih tahu dengerin, jangan kelawan. Saya marah kalau ngaji ganggu yang lain. Denger nggak? Lu serius? Dia bukan makomnya bermain di sini. Kalau emang nggak bisa dibenerin ya udah, pulangin sama saya mah. Sama, lu juga sama, ngerti? Gua nggak peduli. Ini ngaji serius, ngaji nahwu itu serius, bukan cengengesan. Kalau lu nggak bisa diatur, silakan ngaji tempat lain, pindah nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ngaji di Al-Aziz, kudu tekun, kudu serius. Karena ini belajar nahwu nggak main-main, gitu loh. Yang kira-kira menghambat, udah keluarin. Gitu. Oke, kita lanjut. Wa qawluhu bil wad'i ay al-arabiyyi. Wa qawluhu dan bermula ucapannya orang Arab, ucapannya musannif bil wad'i yaitu lafaz bil wad'i ay al-arabiyyi. Tegasnya peletakan, maksudnya peletakan al-arabi yang bangsa Arab, maksudnya dengan bahasa Arab. Wa huwa dan bermula al-wad'ul arabi. Ja'lul lafzi itu menjadikan lafaz dalilan pada dalil alal makna atas yang dikehendaki. Kazaitin seperti lafaz Zaid. Fa innahu maka sesungguhnya Zaid lafzun arabiyun, itu lafaz arabiyun yang bahasa Arab. Ja'alat yang menjadikan hu pada Zaid, siapa al-arabu orang Arab, nah itu ja'alat, catatan buat kalian. Nah, kenapa fiilnya dimuannaskan menandakan al-arab, itu isim jenis, gitu loh. Dalan pada yang menunjukkan ala maknan atas satu arti. Wahuwa dan bermula makna zatun, itu zat wudhi'a yang diletakkan alaiha atas zat apa lafzu zaidin, lafaz zaid. Wa kharaja dan keluar bil wad'i dengan kaid al wad'i al arabiyyi yang bangsa Arab apa kalamul ajami, ucapan orang non Arab itu ajam. Kat Turki seperti Turki, wal barbari dan omongan barbar. Fala yuqalu maka tidak boleh disebut lahu bagi kalamut Turki atau kalamul ajam aja. Ing dan nuhati menurut ulama-ulama nahwu. Udah titik. Sekarang yang terakhir diperhatikan. Enggak boleh ada yang meleng. Yang keempat, bil wad'i. Dengan disengaja, yang dimaksudnya bil wad'i di sini adalah al-arabi. Sasarannya ilmu nahwu itu adalah bahasa Arab. Jelas kan? Nah, kalau enggak al-wad'ul arabi maka tidak termasuk kategori pembahasan dalam ilmu nahwu kalau versi apa makna di sini. Walaupun nanti ada yang memaknai bil wad'i ay bil qasdi. Kalau bil wad'i diartikan wad'il arabi, maka ucapan-ucapan orang selain orang Arab tidak disebut dengan kalam. Paham?
Oke, sekarang kita lanjut biar udah dikit kan itu. Misalu mastama'a fihil quyudul madhkuratu. Misalu ma bermula contohnya kalimat ijtama'a yang kumpul fihi di dalam ma apa al quyudu kayit-kayit. Nah, kayit itu yang dimaksud tadi yang saya bilang 4. Al-lafdhu, al-murok. Ayo makanya hadir. Bareng-bareng al-lafdhu, al-murakabu, al-mufidu bil wat'i. Ini kan 4 berarti. Contoh dari 4 kayit yang ngumpul. Nah, itu maksudnya qoma zaidun wa zaidun qaimun. Itu contoh qoma zaidun. Maknanya qoma zaidun, qoma telah berdiri. Siapa zaidun zaid, wa zaidun qaimun, dan contoh zaidun qaimun bermula zaid itu qaimun orang yang berdiri. Wa i'rabul awwali, dan bermula i'rab yang pertama apa? Apa? Qoma zaidun. Qoma itu bermula qoma, fi'lun madhin, itu fi'il madhi. Mabniyun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah. Wa zaidun, dan bermula lafaz zaidun, fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa huwa, dan bermula fa'il atau zaidun sama aja, marfu'un itu dibaca rofa. Wa alamatu rafi, dan bermula alamat rofanya zaid dhammatun dhahiratun, itu dhamma yang nyata. Fi akhiri, dalam akhirnya zaid. Wa i'rabu tsani, dan bermula i'rabnya yang kedua apa? Zaidun qaimun, itu zaidun bermula lafaz zaid. Jadi zaidun itu khobar tapi juga mubtada. Zaidun itu bermula lafaz zaidun, mubtadaun itu mubtada, marfuun yang dibaca rofa bil ibtidai sebab permulaan kalam. Wa alamatu rafi, dan bermula alamat rofanya zaidun dhammatun dhahiratun, itu dhammah dhahirah. Fi akhirihi, di dalam akhirnya zaidun. Wa qaimun, dan bermula lafaz qaimun, khobaruhu itu khobarnya zaidun. Faqoma zaidun wa zaidun qaimun, maka bermula lafaz qoma zaidun dan zaidun qaimun, kullun itu bermula masing-masing minhuma dari qoma zaidun dan zaidun qaimun, kalamun itu sebagai kalam, ing dan nuhati menurut ulama-ulama nahwu. Fa innahu, maka sesungguhnya qoma zaidun dan zaidun qaimun, atau fa innahu maka sesungguhnya kullun, lafdzun itu lafad, maknanya lafad, lafdzun ay sautun, tegasnya suara, mustamilun yang mencakup ala ba'dil hurufi, atas sebagian huruf, al hijaiyati yang bangsa hijaiyah, ejaan, bukan huruf bukan selain huruf hijaiyah tapi huruf hijaiyah. Murakabun, nah pertama ya, zaidun koma zaidun dan zaidun qaimun, dua-duanya udah memenuhi syarat pertama, lafad. Lafad itu apa? Yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua murakabun, itu tersusun. Nah bacanya perhatikan, litarok kubihi, itu cara bacanya. Kalau yang baca santi atau jana, litar kabahu. Berarti sin, yasin. Litarok kubihi, itu cara bacanya. Lah kok ketahuan litarok kubi, kalian tasrif. Tarok kaba, ya tarok kabu, tarok kuban. Lah lafat koma zaitun dan zaitun qaimun murakkab, litarok kubihi. Itu cara bacanya begitu. Maka kudu latihan sampai halaman 10 apa halaman 20 nanti kalian harus baca. Maka ini kan kalian salate. Ngerti sin? Litarok kubihi, karena tersusunnya koma kulun. Kulun itu isinya zaitun qaimun dan koma zaitun. Min kalimata ini dari 2 kalimat. Al-ula bermula jumlah yang pertama koma au zaitun, itu lafaz koma atau lafaz zaitun. Perhatikan, koma dari kalimat koma zaitun, zaitun dari kalimat zaitun qaimun, itu gak kudu nyambung, ntar salah paham lagi. Perhatikan,
Al-ula bermula yang pertama. Koma itu lafadz koma au zaitun atau lafadz zaitun. Ini maksudnya begini nih. Contoh yang pertama kan tadi. Nih, perhatikan. Koma zaitun. Berarti yang pertama apa ini? Koma. Kalau zaitun qaimun, yang pertama berarti apa? Zaitun. Jangan kalian salah paham. Ntar yang pertama koma zaitun, koma sama ini sama zaitun ini bukan. Koma yang pertama, ya kan? Terus yang jumlah yang kedua zaitun qaimun berarti zaitun. Nah, kalimat yang kedua di sini zaitun, di sini qaimun. Paham gak nih maksudnya? Al-ula bermula yang pertama, koma itu lafadz koma. Nisbatnya dari lafadz koma zaitun au zaitun atau lafadz zaitun. Kalau dinisbatkan kepada ucapan zaitun qaimun. Nyambung nih. Tuh biar connect. Kalian ngaji tuh tahqiq pahamnya paham betul-betul, bukan hanya serapat-serapat gitu. Jangan, paham harus benar-benar paham. Nah, itu baru paham yang benar gitu loh. Watsaniyatu dan bermula jumlah yang kedua, zaitun itu lafaz zaitun dari kalimat koma zaitun au qaimun atau lafaz qaimun dari kalimat zaitun qaimun. Nah, koma zaitun dan zaitun qaimun udah memenuhi makna murakkab, jelas. Nah, yang ketiga, mufidun itu memberi faedah. Li'anau karena sungguhnya kullun masing-masing dari koma zaitun dan zaitun qaimun. Lah emang lu pikir membaca begini gak capek apa mulut? Lu main nanti bang dengerin. Haus, main ngopi dulu. Lah udah serius begini ditinggal main. Lah iya kan? Lah ya wajib ditegur lah yang mainan mah. Mana tadi? Mufidun itu memberi faedah. Li'anau karena sungguhnya kullun itu kullun min koma zaitun wa zaitun qaimun. Afada itu memberi faedah apa kullun? Faidatan pada satu faedah. Yahsunu yang terhitung baik apa sukutul mutakalim, diamnya mutakalim, alaiha atas faedah, wahia dan bermula faedah, al-ikhbaru itu memberi kabar, biqiyami zaidin dengan berdirinya Zaid. Maudhu'un itu maudhu itu bilwat'i itu loh, yang diletakkan li'annahu karena sungguhnya kullun lafdzun arabiyun itu lafadz bahasa gampangannya arabiyun yang bahasa Arab. Ju'ila yang dijadikan apa kulun dalan pada yang menjadikan alal makna atas satu arti. Udah memenuhi syarat semuanya. Ya. Koma zaitun disebut kalam. Perhatikan saya ulangi nih. Supaya kalian betul-betul nyangkut, betul-betul paham. Ini besok tolong dibenerin di Aldi, ngerti? Ini diganjel itu loh biar enggak ini. Diperhatikan. Syaratnya kalam apa tadi? Lafadz. Koma zaitun lafadz bukan? Oh, ada suaranya. Zaitun qaimun lafadz bukan? Oke. Syarat yang kedua apa tadi? Murakkab. Murakkab maksudnya apa maknanya tersusun? Ma tarokaba min kalimata ini fa'ak taro. Jumlah yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ini tersusun apa bukan? Itu maksudnya kullun. Koma zaitun tersusun dari koma fi'il zaitun fa'il zaitun qaimun. Tersusun zaitun mubtada qaimun khobar. Yang ketiga mufid memberi faedah. Koma zaitun dan zaitun qaimun itu memberi faedah bahwasannya jumlah tersebut memberi kabar tentang berdirinya Zaid. Paham kan? Yang terakhir bil wat'i, maksudnya wat'i al-arabi. Zaidun koma zaidun atau zaidun qaimun bahasa Arab apa bukan? Oke, paham kan? Nah, itulah yang disebut dengan kalam. Makanya sekarang ini al patir biar enggak resek lu sama yang lain. Harus ngapalin bareng-bareng.
Aska, menjadi contoh yang baik. Andre ngerti kan? Al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Ini harus kalian apali. Dari sekarang, nggak pakai besok-besok lagi. Makanya jangan resek kalau ngaji di Al-Aziz. Lu resek lebih baik keluar. Gitu loh. Kalau sama tegas aja udah. Lu ribet lebih baik dilipat. Oh begitu. Karena bukan cengengesan ngaji di Al-Aziz. Saya nggak paling tidak suka santri cengengesan. Oh gitu loh. Ya serius. Nah, kalau emang nggak mau serius, lebih baik keluar. Nanti hubungin aja orang tuanya Patir ini. Kalau ribet keluarin aja udah. Daripada ganggu melulu. Jelas ini ya. Oke, kita lanjut. Berarti udah memenuhi syarat. Fakharaja, maka terkecuali biqaulina dengan ucapan kami ingdan nahwiyina. Menurut ulama kalam, tapi menurut ulama nahwu apa yang kharaja? Al kalamu kalam ingdal lughawiyina. Menurut ulama bahasa. Fahuwa, maka bermula kalam ingdal lughawiyin kullu qaulin, itu setiap ucapan mufradin yang tunggal, kazaidin seperti lafaz zaid, au murakkabin atau yang tersusun ka koma zaidun seperti lafaz koma zaidun, au ma atau sesuatu hasola yang hasil bi dengan ma, apa al ifhamu memberi pemahaman, min isyaratin dari isyarat, au kitabatin atau tulisan, wa akdin dan ikatan, wa nasbin dan gundukan, wa nahwiha dan yang sejenisnya. Terus udah segitu dulu, perhatikan. Segitu dulu. Kalam yang dimaksud tadi kan ingdan nahwiyin atau ingdan nuhati. Kalam menurut ulama-ulama nahwu. Jadi kalau kalam tidak menurut ulama nahwu, enggak termasuk pembahasan ilmu nahwu. Nah, apa itu? Perhatikan. Apa itu kalam menurut ulama bahasa? Kalimat tunggal sekalipun, contohnya kalimat zaidun. Zaidun tok, itu kalau menurut ulama lughat, ulama bahasa, itu disebut dengan kalam atau tersusun. Koma zaidun atau in koma zaidun, itu menurut ulama lughat, lughawiyin, itu namanya apa tadi kalam. Itu jelas. Termasuk yang udah saya ini parkir, isyarat itu loh. Isyarat, gundukan dan lain sebagainya. Menurut ulama lughat itu disebut dengan kalam. Tapi dalam ilmu ulama-ulama nahwu enggak termasuk. Gitu loh. Tinggal dikit lagi kita habisin. Wa kharaja dan keluar. Keluar juga apa al kalamu. Kalam ingdal fuqaha'i menurut ulama-ulama fikih. Fahuwa, maka bermula kalam ingdal fuqaha, ma itu perkara abtola yang membatalkan apa ma as-sholata pada sholat, min harfin nyatanya dari huruf, mufhimin yang memberi pemahaman, kaki. Nah, awas. Tadi kan udah saya kasih contoh, no masih ada no. Nah, kan penting saya ini. Ki. Ntar lu pikir kaki tambahin 5 lagi, kaki 5 ya, atau kaki 3 lagi. Kaki seperti lafaz ki, maknanya ki apa tadi? Jagalah. Wa'i dan i. Aw harfaini atau 2 huruf. Wa illam yafhama wa illam yufhima, sekalipun tidak memberi pemahaman apa harfani, kamin seperti min, wa an dan an. Perhatikan, kan tadi disebutkan yang awal-awal kemarin kalam ingdan nuhati atau ingdan nahwiyin. Kalam menurut ulama nahwu. Nah, karena kait kalam yang dimaksud di sini adalah kalam menurut ilmu nahwu, maka kalam menurut ulama fikih tidak menjadi pembahasan ilmu nahwu. Apa itu kalam menurut ulama fikih?
ma abtolas sholata, kalam yang membatalkan sholat. Biar kaget ya gak? Habisnya ngantuk mulu ngaji, sebel banget gua. Jelas apa? Jelas ngantuk. Lah iya kan begini-gini ya, pikir khusyuk, ngantuk. Oke, kita lanjut. Wa kharaja dikit lagi. Wa kharaja dan kecuali apa al kalamu kalam indal mutakallimina menurut ulama-ulama tauhid. Ini mengendaki siapa saya? Ulama at-tauhidi pada ulama tauhid itu mutakallimin. Fahuwa maka kalam indal mutakallimin indahum menurut mereka ibaratun itu ibarat ungkapan anil makna dari makna al-qaim yang melekat bidzatillahi ta'ala dengan zatnya Allah ta'ala al-khali yang sepi anil harfi was-sauti dari huruf dan suara. Perhatikan, yang dimaksud kalam di sini adalah kalam menurut ulama nahwu. Jadi kalau kalam yang tidak menurut ilmu nahwu diantaranya adalah kalam tapi menurut ulama tauhid. Ini ulama tauhid juga enggak, ulama fikih juga enggak, ulama lugawiyin juga enggak, 3. Maka kalam menurut mutakallimin ahli tauhid juga tidak disebut dengan kalam menurut ulama nahwu. Apa itu kalam? Kalam menurut tauhid kan sudah dibahas kemarin dalam Fathul Majid. Sifatnya Allah yang ke-13 adalah kalam. Kan gitu. Apa itu kalam? Ucapan yang melekat pada zatnya Allah yang tidak ada suara, tidak ada lafaz, jelas tidak ada huruf. Jadi Quran yang kita baca itu kalamullah, tapi gambaran dari kalamullah yang asli. Nah, kalau kalamullah yang asli itu tidak ada suara, tidak ada huruf, jelas itu. Ini masalah sulit dalam ilmu tauhid, bukan masalah gampang, ribet kalau kalian enggak. Kalamnya Allah itu ya enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya. Jelas itu kan? Kalam sejatinya Allah yang melekat pada zatnya Allah. Ini dalam ilmu tauhid. Lah terus Quran itu bagaimana? Ya Quran kalamullah, tapi menggambarkan dari hakikat kalamullah yang asli, jelas itu. Nah, itu yang dimaksud. Maka kalam menurut ulama tauhid tidak termasuk kalam dalam ilmu nahwu. Oke dah, titik dah. Udah. Besok apa itu? Waqsamuhu ya. Waqsamuhu salah satu. Nah, itu juga kalau perlu apa besok udah mulai baca kalian. Kalau udah bisa merasakan gaya bahasanya Syekh Kaprawi kan. Siap? Yasin, Tio, Aldi, lu siap ger? Lah iya, perempuan siapa? Jana, Santi, Afla lu udah 4 tahun lu di sini. Afla terus lagi siapa? Apa siapa? Lia lu, Umi juga. Lu ngapain Umi? Ya enggak, jauh-jauh dari Kupang. Ya enggak? Udah 7 tahun di sini enggak mau membaca kitab lu. Enggak mau baca kitab, suruh baca kecap. Kecap apa Umi? Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.